Kiat-kiat mendapatkan syafaat Nabi SAW jangan sampai terhalang di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim, saudaraku yang dirahmati Allah. Pernahkah kita membayangkan hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari orang tuanya, dari anak dan pasangannya? Hari di mana matahari sangat dekat, keringat menenggelamkan manusia sesuai amalnya, dan tidak ada yang mampu menolong kecuali dengan izin Allah. Di hari itulah manusia sangat berharap satu hal, syafaat Nabi Muhammad SAW. Namun pertanyaannya, apakah setiap orang yang mengaku Islam pasti mendapat syafaat? Apa saja kiat agar kita tidak terhalang dari syafaat Rasulullah SAW? Video ini akan membahasnya berdasarkan Al-Quran, hadits sahih, dan penjelasan ulama Ahlus Sunnah. Simak sampai akhir, karena bisa jadi ini adalah bekal terpenting hidup kita. Apa itu syafaat? Syafaat artinya pertolongan atau perantaraan yang Allah berikan melalui Nabi SAW kepada hamba-hambanya. Namun perlu diingat, syafaat tidak dimiliki Nabi SAW secara mutlak. Syafaat hanya terjadi dengan izin Allah dan keridhaannya. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih." Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Quran Surah Al-Baqarah ayat 205. Maka syafaat bukan jaminan kosong, tapi anugerah yang memiliki syarat. Tauhid, kunci utama syafaat. Kiat pertama dan paling utama, mentauhidkan Allah dengan ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Syirik adalah penghalang terbesar syafaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Maka siapa yang mati dalam syirik tidak akan mendapat syafaat, meskipun lisannya mengaku Islam. Mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Kiat kedua, mengikuti Nabi SAW dalam akidah, ibadah, dan manhaj. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-adakan perkara baru dalam agama kami, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bid'ah bukan jalan menuju syafaat, justru bisa menjadi sebab tertolaknya amal. Memperbanyak shalawat. Kiat ketiga, memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salah." Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan. Shalawat adalah bukti cinta, dan cinta mendekatkan kita dengan Nabi SAW di akhirat. Doa setelah azan. Kiat keempat, sangat ringan, tapi pahalanya besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida'a, ati Muhammadan al-wasilata, hallat lahu syafa'ati." Barang siapa membaca doa setelah azan, maka halal baginya syafaatku. Hadis riwayat Bukhari. Jangan remehkan doa ini, bisa jadi ia yang menyelamatkan kita di hari kiamat. Menjaga salat dan sabar dalam ujian. Kiat berikutnya, menjaga salat terutama subuh dan asyar. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga sabar dalam musibah. Allah berfirman,
Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisabin. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Banyak ulama menjelaskan orang berdosa yang bertauhid, bersabar dan tidak sombong masih berada dalam harapan syafaat. Syafaat untuk ahli dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahli al-kabairi min ummati." Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Tapi ingat, bukan untuk yang meremehkan dosa, bukan untuk yang menunda taubat, bukan untuk yang mati dalam syirik. Syafaat adalah harapan bagi yang berjuang, bukan alasan untuk bermaksiat. Membaca surah Al-Mulk akan memberi syafaat bagi pembacanya dengan izin Allah, bukan syafaat Nabi SAW secara langsung. Rasulullah SAW bersabda, "Inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu, wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk." Maksud syafaat dalam hadits ini, para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan syafaat surah Al-Mulk bukan berdiri sendiri. Syafaat itu terjadi dengan izin Allah dan khusus bagi orang yang membacanya dengan iman dan mengamalkannya. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah, surah ini akan membela pembacanya di kubur dan di akhirat karena ia mengandung tauhid, pengagungan Allah dan peringatan tentang akhirat. Kapan surah Al-Mulk dianjurkan dibaca? Rasulullah SAW tidak tidur sebelum membaca surah Al-Mulk. Hadits, "Kana an-nabiyyu la yanamu hatta yaqra'a tabarakalladzi biyadihil mulku." Hadis riwayat Tirmizi sahih. Dibaca setiap malam, bukan sekali seumur hidup. Meluruskan kesalahpahaman yang sering terjadi, salah. Membaca Al-Mulk pasti dapat syafaat Nabi SAW. Yang benar, surah Al-Mulk memberi syafaat sendiri. Syafaat Nabi SAW diperoleh dengan tauhid, sunnah, syalawat dan izin Allah. Syafaat Nabi SAW dan syafaat Al-Quran berbeda, tapi saling melengkapi. Al-Quran memberi syafaat. Rasulullah SAW bersabda, "Aqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Bacaan salawat Nabi Muhammad SAW yang sahih berdasarkan hadis syahih dan paling dianjurkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Satu, salawat Ibrahimiyah, paling utama dan paling sahih. Ini adalah salawat yang langsung diajarkan Nabi SAW dibaca dalam tasyahud akhir salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Artinya, Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi, Maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua syalawat singkat yang sahih untuk sehari-hari. Allahumma salli ala Muhammad. Artinya, Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad. Dalil, hadis riwayat Muslim, cocok dibaca kapan saja. Pagi, sore, setelah zikir, saat berdoa, dan dibaca setiap pagi dan sore. 3 syalawat dengan salam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Artinya,
Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad. Digunakan para sahabat dan tabi'in, sering dibaca dalam doa dan khutbah. 4. Shalawat. Ketika nama Nabi SAW disebut, Rasulullah SAW bersabda, Al-bakhilu man dhukirtu indahu, falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah yang ketika namaku disebut, ia tidak bersyalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi, sahih. Bacaan salawat, sallallahu alaihi wasallam, artinya, semoga salawat dan salam Allah tercurah kepadanya. 5 syalawat yang dianjurkan pada hari Jumaat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Akthiru salata alayya yawmal jumu'ah. Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumaat. Hadis riwayat Abu Dawud, sahih. Penutup, saudaraku, jika kita ingin syafaat Nabi SAW, maka tanyakan pada diri kita, apakah tauhid kita murni? Apakah sunnah Nabi SAW kita ikuti atau kita tinggalkan? Apakah syalawat dan salat kita jaga? Semoga Allah tidak menjadikan kita termasuk orang yang dikenali Nabi SAW tapi dijauhkan darinya. Mari tutup dengan doa. Allahumma rzuqna syafa'ata nabiyyina Muhammad wa la tahrimna minha yawma nalqaka. Ya Allah, anugerahkan kepada kami syafaat Nabi kami Muhammad SAW, dan jangan engkau haramkan kami darinya saat kami bertemumu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.